Bangsawan Sasak adalah pengkhianat, benarkah? Seperti biasa, menjelang bulan Agustus, para pecinta sejarah Lombok selalu ramai dengan tema perlawanan orang Lombok terhadap Belanda. Isu ini terus saja menyeruak dengan berbagai sudut pandang, dan yang paling sensitif tentu saja pada babak sejarah saat para pemuka Sasak mengirim surat ke Belanda. Atas sikap para pemuka Sasak yang meminta bantuan Belanda inilah muncul persepsi bahwa pemuka Sasak adalah kelompok yang paling bertanggung jawab atas kedatangan Belanda di Lombok. Bahkan dalam diskusi yang lebih ekstrim lagi, para pemuka Sasak dianggap sebagai kelompok yang pro penjajah, kelompok yang tidak punya rasa nasionalisme. Benarkah demikian? Mari kita kupas perlahan. Namun sebelum kita membahasnya, kita hendaknya sepakat dan berpegang dulu pada kaidah umum sejarah bahwa kebenaran sejarah adalah nisbi, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Kalau sepakat, mari kita mulai. Seperti yang tertulis dalam banyak buku sejarah, baik yang ditulis oleh penulis lokal maupun luar, pada bulan Agustus 1891, meletus perang antara rakyat Sasak dengan kerajaan Mataram Lombok. Perang ini kemudian menjadi perang yang berkepanjangan. Pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai tempat. Hampir semua desa Sasak bersatu padu melawan Mataram. Namun, karena perbedaan persenjataan, pasukan Sasak seringkali mengalami kekalahan. Setelah hancurnya Batu Keliang, Kopang, dan Rarang, posisi pasukan Sasak semakin terdesak. Mereka kini bertahan di 4 desa besar, yaitu Pringgabaya, Masbage, Jerowaru, dan Sakra. Meskipun secara jumlah pasukan Sasak lebih unggul dari Mataram, namun dari sisi persenjataan dan kemampuan, pasukan Sasak jauh tertinggal. Pasukan Mataram sebagai besar adalah pasukan terlatih dan persenjataan mereka juga cukup modern. Menyadari hal itu, pada bulan September 1892, beberapa pemuka Sasak mengirim utusan ke Buleleng guna meminta bantuan Belanda. Sebetulnya, sebelum utusan Sasak itu datang ke Buleleng, 2 pucuk surat dari beberapa pemuka Sasak telah lebih dahulu sampai ke tangan residen Belanda yang berkedudukan di Buleleng. Surat pertama bertarik 13 November 1891, ditulis di Kopang dengan ditandatangani oleh Raden Ratnamawa dari Rarang, Mami Mustiaji dari Kopang, dan Mami Bangkol dari Praia. Sedangkan surat kedua bertanggal 3 Desember 1891, ditulis di Kopang juga dengan tanda tangan oleh Mami Mustiaji dari Kopang, Mami Bangkol dari Praia, Mami Nursasi dari Sakra, Jero Ginawang dari Batu Keliang, Raden Wiranom dari Pringgabaya, dan Raden Melaya Kusuma dari Masbage. Jika surat pertama berisi keinginan para pemuka Sasak untuk bertemu langsung dengan Belanda, maka surat kedua adalah ungkapan keprihatinan para pemuka Sasak. Surat kedua itu dengan panjang dan gamblang menceritakan keadaan rakyat Sasak sejak mulai diperintah oleh Mataram. Bagi yang pernah membaca surat kedua ini, pasti sepakat kalau isinya sangat menyayat hati. Sasak yang sudah terpojok kembali mendesak Belanda untuk segera membantu. 3 pucuk surat segera dikirim kembali ke Buleleng. Ketiga surat itu dikirim dalam bulan Oktober sampai dengan November. 2 surat pada 1 Oktober dan 30 Oktober, dan surat-surat lagi pada 12 November. Isi ketiga surat itu hampir sama, yaitu meminta bantuan Belanda. Namun ada yang berbeda pada isi surat tanggal 30 Oktober tersebut. Disebutkan, jika Belanda berhasil menghalau Mataram dari tanah Lombok, para pemuka Sasak sepakat akan menyerahkan Lombok ke tangan pemerintahan Belanda. Surat-surat itu ditandatangani oleh Raden Ratnamawa dari Rarang.
Raden Melaya Kusuma dari Masbage, Mami Nursasi dari Sakra, dan Raden Wiranom dari Pringkabaya, Mami Mustiaji dari Kopang, dan Mami Bangkol dari Praia. Sejarah akhirnya mencatat bahwa Belanda benar-benar datang ke Lombok. Tidak hanya datang, Belanda juga berhasil menghancurkan kerajaan Mataram. Kedatangan Belanda itu terjadi pada tahun 1894. Sejak saat itu, Belanda secara resmi berkuasa di Lombok. Dan beberapa dari pemuka Sasak yang mengundang Belanda itu di kemudian hari mendapat jabatan dari Belanda. Beberapa di antaranya diangkat menjadi kepala distrik. Atas tindakan para pemuka Sasak itu, lantas layakkah kita menganggap mereka itu sebagai pengkhianat? Infonusa berpendapat, pertama, tindakan para pemuka Sasak itu adalah tindakan yang wajar. Dalam posisi terjepit, para pemuka Sasak sangat wajar jika meminta bantuan pada kelompok yang lebih kuat dan besar. Dan saat itu, Belanda adalah kekuatan besar yang ada di Nusantara. Bukan para pemuka Sasak saja yang pernah meminta bantuan Belanda. Banyak, sangat banyak, bahkan sebutlah Arung Palaka di Sulawesi atau Raja Surakarta di Jawa. Kedua, kalau disebut pengkhianat terhadap Indonesia, Indonesia yang mana yang dikhianati? Indonesia saja belum ada saat itu. Rasa kebangsaan ber-Indonesia itu baru ada sekitar 1920-an dan Indonesia itu baru lahir tahun 1945. Jadi tidak relevan jika menyebut para pemuka Sasak itu adalah para pengkhianat. Dan terakhir, sebagai penutup, mengutip pendapat seorang sejarawan, sejarah memang penuh konflik dan intrik. Namun, memakai kacamata sekarang dalam memandang masa lalu adalah tindakan yang kurang bijak. Kita tidak tahu kondisi saat itu, kita hanya bisa menerka-nerka. Dan kebenaran sejarah itu nisbi, tergantung dari mana kita memandangnya.